tidak bisa masuk Windows karena salah password, atau kamu yang lupa passwordnya, tapi itu masih bisa di reset password. Tapi, pernah nggak mengalami kejadian tidak bisa booting Windows? Tidak bisa booting Windows adalah kejadian tidak bisa masuk ke sistem operasi Windows sebagaimana mestinya. Justru yang terjadi adalah restart berulang kali. Mau install ulang Windows 10, tapi datanya belum di backup karena tidak bisa booting Windows? Tenang, masih ada solusi. Selamat datang di channel FF Production. Kali ini, FF Production akan memberikan tutorial bagaimana cara install ulang Windows 10 tanpa hapus data 100% work. Dan ditambah bonus dengan cara backup data meskipun tidak bisa booting ke Windows sekalipun. Pertama, siapkan dulu bahannya. Bahannya adalah bootable Windows 10 di flash disk atau CD. Untuk cara membuat bootable Windows 10 di flash disk, silahkan klik di sini atau cek link yang sudah saya sertakan di deskripsi. Kedua, akan saya jelaskan metode yang akan saya pakai ini. Metode yang saya gunakan sekarang adalah dengan cara membuka Notepad, kemudian masuk ke Windows Explorer, lalu kita backup datanya sebelum diinstal ulang Windows 10. Bagaimana caranya? Mari simak video ini sampai tuntas. Kita buka Windows Explorer dulu, kemudian klik Local Disk D. Di sini ada folder Microsoft Office 2016 64-bit. Sebagai contoh, saya pindahkan foldernya ke Documents. Klik kanan, lalu Cut. Kemudian saya paste di Documents. Tunggu sampai selesai memindahkan. Sekarang sudah selesai memindahkan folder dari local disk D ke Documents. Folder desktop, downloads, documents, pictures, music, videos, itu semuanya tersimpan di local disk C. Artinya, jika diinstal ulang di local disk C, maka yang tersimpan di local disk C akan hilang terformat dan tergantikan oleh sistem yang baru. Setelah ini akan kita backup file Microsoft Office 2016 64-bit yang tersimpan di folder Documents. Sekarang kita restart terlebih dahulu, kemudian boot ke flash disk atau CD untuk memulai install ulang Windows 10. Jika muncul seperti berikut ini, tekan tombol apa saja supaya masuk ke boot flash disk atau CD. Tekan tombol Shift plus F10 pada keyboard. Kemudian ketik notepad.exe, lalu enter. Notepad telah terbuka. Lalu pilih File, kemudian Open. Kita ubah tipe filenya textdocuments.txt menjadi all files, supaya semua files terlihat dan bisa kita backup. Kita klik pada This PC, kemudian folder Documents. Kelemahan cara ini adalah tidak bisa memblok semua files, hanya bisa satu per satu. Namun, bisa kita ringkas. Cukup dengan cara copy folder Documents, maka semua isi di dalam folder tersebut ikut tercopy juga. Klik Local Disk D, kemudian klik New Folder, klik kanan Refresh, lalu ubah namanya menjadi Backup. Kemudian paste di dalam folder Backup. Bagi yang belum tahu
Apa itu backup? Menurut Wikipedia, backup adalah proses membuat data cadangan dengan cara menyalin atau membuat arsip data komputer sehingga data tersebut dapat digunakan kembali apabila terjadi kerusakan atau kehilangan. Backup yang kita lakukan adalah dengan cara menyalin file ke local disk D. Kelemahan kedua adalah proses ini tidak memunculkan indikator proses penyalinan file. Oleh karena itu, saya biasanya mengecek dengan cara melihat proses kursor masih menunjukkan tanda loading atau tidak. Jika filenya besar sampai lebih dari 10 GB, maka akan saya tunggu selama setengah jam. Kemudian saya coba geser-geserkan mouse-nya untuk mengetahui loadingnya sudah selesai atau belum. Jika kursornya sudah kembali seperti semula, berarti proses menyalin data sudah selesai. Sekarang tinggal mengcopy semua file yang kamu butuhkan. Setelah selesai semuanya, kita tutup semua program. Lalu kita lanjut tahap install ulang Windows 10. Sampai sini proses backup sudah selesai. Di sini yang perlu kita rubah cukup waktunya saja. Di bagian tengah kita rubah menjadi Indonesia, lalu next, lalu pilih install now. Lalu klik pada bagian I accept the license terms, lalu next. Pada bagian ini ada dua pilihan, upgrade dan custom. Upgrade khusus untuk pengguna Windows yang lama, yaitu Windows 7 dan Windows 8. Bila kita memilih upgrade, maka sistemnya akan upgrade menjadi Windows 10. Kelebihannya adalah file-file yang tersimpan tidak hilang, tapi hanya berlaku untuk upgrade dari Windows yang lama ke Windows yang baru. Contohnya adalah Windows lama kita menggunakan Windows 8 Pro, kemudian kita pilih upgrade. Tentunya bootable-nya harus Windows 10 Pro, menyesuaikan dengan versinya. Karena kita ingin menginstal ulang supaya benar-benar fresh, kita pilih custom. Pada bagian ini, kita memilih di mana akan kita install Windows 10-nya. Karena local disk C saya berisi 37 GB, maka di sini saya pilih partisi 2. Abaikan pesan ini. Kita langsung klik format. Setelah semua data partisi 2 terhapus, lalu klik next. Kita tunggu prosesnya. Setelah ini akan ada otomatis restart, kemudian akan proses booting, lalu akan melanjutkan proses instalasi yang terakhir. Kemudian kita hanya tinggal menunggu sampai booting ke Windows. Klik restart now atau biarkan saja selama 10 detik, akan restart secara otomatis. Hal ini terjadi karena saya sudah pernah menginstal Windows 10. Jadi ada 2 boot Windows 10. Kita abaikan saja dan akan lanjut secara otomatis.
Di sini region kita pilih Indonesia, lalu next. Keyboardnya kita pilih US, lalu next. Di sini kita pilih setup for personal use, kemudian next. Pada halaman ini, kita pilih offline akun saja, tidak perlu menggunakan akun Microsoft. Kita beri nama user FF Production. Lalu, password kosongkan saja, kemudian klik next. Di sini pilih accept. Tunggu beberapa saat sampai masuk ke desktop Windows 10. Akhirnya, proses install ulang Windows 10 sudah selesai. Oke, tutorial saya cukupkan sampai di sini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih telah menonton video ini.